Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat manakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Kita baru saja mendengar sabda Allah dalam Injil Markus. Ada 2 hal yang amat penting. Pertama, Yesus menghendaki 2 orang murid untuk mempersiapkan segala sesuatu pada perjamuan malam terakhir. Dan kita mendengar pula bahwa Yesus menetapkan Ekaristi. Pernahkah kita berpikir bahwa persiapan itu tidak penting? Sudah sejauh mana kita mengadakan persiapan untuk suatu kegiatan? Atau pernahkah kita berpikir bahwa dengan menetapkan suatu hal itu tidak mengikat? Saudara-saudari yang terkasih, mempersiapkan segala sesuatu itu penting sebelum memulai kegiatan. Mempersiapkan berarti melakukan suatu hal sebelum kegiatan diagendakan. Persiapan itu tentunya memiliki tujuan. Kita bertanya lagi, mengapa harus ada persiapan? Persiapan dibutuhkan untuk menata hidup sebaik mungkin, seperti halnya dengan karya keselamatan. Karena Allah kita itu adalah Bapa yang Maha Rahim sekaligus penyelenggara. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah pertama-tama mengutus para nabi untuk menyampaikan pertobatan. Tak hanya itu, Allah bahkan mengutus putranya membebaskan kita dari dosa. Maka sebelum menderita sengsara, Yesus mempersiapkan segala hal, khususnya dalam perjamuan terakhir. Hal ini menjelaskan bahwa kurbannya disalib. Kita pun demikian. Sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus, kita lebih dulu mempersiapkan segala hal, khususnya mempersiapkan hati, budi, akal, perasaan, dan kehendak. Sebab tubuh dan darah Yesus itu adalah luhur dan mulia. Yesus menetapkan Ekaristi.
Dia mengundang kita untuk bersyukur seraya mengenang atau menghadirkan sengsara dan wafatnya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Yesus hadir untuk menjadi titik pusat pemberian diri. Nampak dalam kata-katanya, inilah tubuhku dan inilah darahku. Baik tubuh dan darah adalah lambang diri Yesus. Makna inilah tubuhku berarti bahwa janji Yesus untuk hadir sepenuhnya. Dan makna inilah darahku berarti seluruh diri dan kehidupan Yesus siap dikorbankan. Kata inilah menunjukkan pada kedekatan Yesus dengan umatnya. Yesus tidak mengatakan bahwa di sanalah atau disitulah tubuh dan darah Kristus. Maka Yesus memberi dirinya secara utuh untuk membangun komunitas tubuh Kristus itu. Saudara-saudara yang terkasih, tubuh dan darah yang diperlambangkan dengan roti dan anggur mengungkapkan betapa bernilainya hidup manusia. Sebab penetapan Ekaristi mempertemukan dua hal. Pertama, mempertemukan sifat manusia kita dan keilahian Kristus. Anggur dan roti yang adalah usaha manusia itu diubah menjadi tubuh dan darah Yesus untuk menebus kita, sebab roh itu adalah roh Kristus dan Bapa. Dan hal itu nampak dalam peristiwa wafatnya di salib. Memang roti dan anggur dapat rusak, tetapi tidak pada tubuh dan darah Kristus. Hal ini dibuktikan Allah dengan membangkitkan putranya Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa pesan. Pesan yang pertama, mempersiapkan segala sesuatu itu amat penting. Kita diajak oleh Tuhan untuk semakin hari semakin menjadi murid Kristus. Menjadi murid berarti ikut dari belakang. Menjadi murid berarti rela mengemban tugas, mempersiapkan segala sesuatu bagi guru. Kita diajak untuk melayani Yesus dan gerejanya. Seperti Yesus menyuruh 2 orang murid, kita pun diajak bersama untuk mempersiapkan segala hal dengan menjalin kerjasama. Dan itu gunanya komunitas beriman. Seperti halnya Yesus mengutus 2 orang murid tadi untuk mempersiapkan tempat. Hal ini menjadi langkah awal bagi kita untuk menyediakan tempat bagi perjamuan Tuhan. Kita hendaknya siap siaga diutus ke tengah dunia mewartakan keselamatan. Pesan yang kedua, Yesus mengajak kita untuk semakin bersatu dengannya. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, kita diundang oleh Kristus hadir dalam perjamuan bersama. Kita duduk makan bersama, membangun persekutuan tubuh Kristus. Kita menyambutnya dalam tubuh dan darahnya, menjadi bukti bahwa kita menjalin komunikasi dengan Dia. Semakin kita dekat dengannya, semakin pula kita merasakan nikmatnya darah dan tubuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan tubuh dan darah yang kita dengarkan lewat permenungan kita hari ini, kita menjadi kenyang untuk mewartakan sabda kasih-Nya serta mempersiapkan diri untuk memulai hidup yang baru di dalam dan bersama Dia, khususnya dalam membangun persekutuan tubuh Kristus. Semoga demikian. Amin.